Sekelas ketua BRIN juga ketum dari sebuah partai hanya membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi. Hah? Kenapa tidak membahas tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal yang sampai saat ini tidak disahkan oleh Ketua DPR RI-nya yang bernama Mbak Puan Maharani dari Partai PDIP? Ya, Bu Mega ikut-ikutan komen masalah ijazahnya Pak Jokowi. Aduh, mendingan diem aja udah. Urusin si Hasto. Selamatin, kesian dia. Jadi pesakitan di pengadilan. Aduh. Jangan sampai lupa guys, teman-teman tuh ya. Kawal tuh Hasto tuh ya. Nih, akhirnya kan dijulitin kan sama netizen. Orang mah diem-diem aja, anteng baik-baik di rumah. Aduh, udah pensiun aja pensiun, ngomong cucu. Beres gitu. Yaudah yuk kita lihat nih. Aduh, komenannya para netizen. Semoga baik-baik aja ya. Komenannya nggak nyelekit banget gitu. Gas. Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki? Ngerepek. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak? Gonjang-ganjing. Langit kelap-kelap. Mau ngewayang. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Tak segampang itu ku memberi ijazahku. Enak aja. Siapa dia? Siapa dia? Apa urusan nih? Gitu. Emang segampang itu ngasih. Ntar pakai buat ngelamar kerja. Gitu loh. Sekelas ketua BRIN juga ketum dari sebuah partai hanya membahas tentang ijazahnya Pak Jokowi. Kenapa tidak membahas tentang RUU perampasan aset tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal yang sampai saat ini tidak disahkan oleh Ketua DPR RI-nya yang bernama Mbak Puan Maharani dari Partai PDIP? Setuju. Nenek Mega bilang kalau ada ijazah ya tinggal lihat kan nih ijazah saya. Katanya seperti itu. Yang saya tanyakan Nenek Mega, sebelum Pak Jokowi menjadi presiden, yang ngusung Pak Jokowi itu siapa? Bukankah dari partai nenek sendiri? Lah ya bener ya. Nah kalau memang Pak Jokowi sebelum menjadi presiden tahu ijazahnya palsu, kenapa diloloskan jadi presiden? Nah. Emang nggak diteliti dengan detail itu ijazah asli atau palsu? Betul. Seharusnya diteliti dengan baik. Jangan sampai sudah tidak menjadi presiden jadi seperti ini. Yang salah siapa? Bukan Pak Jokowi yang mengusung, yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden. Pintar. Ini perlu dipertanyakan, mengapa kok Ibu Megawati Soekarno Putri tiba-tiba menyentil keabsahan ijazah Pak Jokowi? Padahal isu ini sudah berlangsung lama, dibahas di publik. Dan salah seorang anggota DPR RI fraksi PDIP di Senayan tegas menyatakan, Pak Jokowi tidak perlu menunjukkan ijazahnya ke publik. Sementara pada bagian akhir, Ibu Megawati sang Ketua Umum seolah-olah meminta Pak Jokowi segera menunjukkan ijazah itu ke publik. Jangan biarkan gonjang-ganjing berlangsung dan tidak berkesudahan sampai sekarang ini. Kok bisa antara ketua umum dan anggotanya tak sejalan, tak sepemikiran, tak satu kata? Katanya yang paling si ibu nih. Ya kan, apa-apa si ibu, apa-apa si ketum. Lah kok bisa antara anggota dan ketua umumnya tak sejalan? Gimana? Coba. Tapi untuk melawan Roy Suryo CS juga perlu ya sebenarnya gampang gitu, memang tinggal nunjukin aja. Cuman ini buat pelajaran ya, buat mereka yang selalu bikin gaduh ya,
Selalu bikin gaduh. Akhirnya apa? Dijadiin kucing-kucingan kan sama Pak Jokowi. Emang enak. Emang enak. Capek sendiri kan lo. Maksudnya Ibu Megawati memang saya kira baik ya, agar menyudahi kegaduhan di publik akibat pertanyaan tentang keabsahan ijazah Pak Jokowi ini. Tetapi kalau kita runut ke belakang, kehadiran Pak Jokowi, keberadaan Pak Jokowi sebagai kepala daerah di Solo, kepala daerah di Jakarta, dan kepala negara itu ditopang kuat oleh PDIP. Benar. Ini artinya PDIP memiliki dokumen resmi ijazah atau administrasi ijazah Pak Jokowi. Harusnya. Sejak di Solo, di DKI Jakarta, dan juga di tingkat pusat KPU-nya. Ya pasti kan dia ngakuin dong legalisiran dari UGM. Ijazahnya juga pasti kan disertakan pas pendaftaran. Nggak mungkin nggak dong, ya kan? Lah kok bisa Bu Ketum ngomong begini? Kok bisa? Kok bisa? Ya padahal lu aja tinggal bilang gitu. Kok ngada-ngada itu si Roy itu. Emang ijazah Jokowi itu asli kok. Kalau nggak asli nggak mungkin jadi wali kota, gubernur, presiden. Kan gitu harusnya ente. Kenapa sekarang malah mempertanyakan atau malah nyuruh ya udah tunjukin aja. Lu habis mandi sepah dibuang. Sepet banget Pak Jokowi di mata Anda. Nginang aja Bu, nginang. Biar gak sepet. Memiliki administrasi dong, kan Pak Jokowi mendaftar untuk calon kepala daerah, calon presiden melalui partai politik yang daftarkan. Begitu. Jadi seharusnya semua partai politik pengusung Pak Jokowi memberikan penjelasan tentang status ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi. Nah kan bener kan, apa gue bilang, harusnya ente menjelaskan kalau emang mau meredam ijazahnya Jokowi itu asli. Kalau nggak asli nggak mungkin gitu, jelasin runutannya gitu, jangan diem baik lah. Kok malah riding the wave. ngikut pansos ibaratnya. Ya meskipun nggak perlu gitu, Anda kan sudah terkenal gitu, tapi kok malah riding the wave gitu, ngikutin arus. Kok bisa? Dimana saya yakin sampai sekarang masih tersedia di dokumen resmi partai politik, di kantor DPP partai politik. Nah, sehingga sekali lagi seharusnya Ibu Megawati ikut bertanggung jawab di publik tentang pertanyaan keabsahan ijazah Pak Jokowi ini. Bukan malah menohok Pak Jokowi, memojokkan Pak Jokowi. Tidak seperti itu harusnya, Bu. Saya dengan segala hormat saya harus katakan itu, karena administrasi politik kan seperti itu ya. Benar. Dan pimpinan partai politik sekali lagi harus bertanggung jawab untuk itu. Nah, kalau seperti sekarang ini tiba-tiba yang pertanyakan dan memojokkan Pak Jokowi, ya akan dianggap ini memang Ibu Megawati ini mengungkapkan, mengekspresikan perasaan sakit hatinya terhadap Pak Jokowi yang pada Pilpres yang lalu tidak berada segerbong dengan capres-cawapresnya yang diusulkan oleh PDIP. Nah, gitu kira-kira. Jadi, marilah kita menyadari bahwa seharusnya kita menggiring pembahasan ijazah Pak Jokowi ini ke arah yang berkepastian. Dan saya yakin Ibu Megawati punya administrasi yang lengkap tentang ijazah Pak Jokowi. Sejak Capek ya Mas ya? Bu Mega. Ini malah jadi bumerang kepada jenengan, Bu. Bener.
ini Anda bilang pintar atau ngerepek Ki? Nah, Bu Mega ini pintar apa ngerepek ini? Orang-orang seperti Roy Suryo, Tifa, Rismon, kemudian Riza dan lain sebagainya itu nggak bisa digituin. Egy Sujana tuh nggak bisa digituin. Nih lihat ini ijazah saya asli. Mereka kan nantang lagi. Bayangkan loh Bu, mereka nggak percaya sama lapornya Bareskrim loh. Ini menghadapi orang-orang yang kayak gini, ini orang yang akalnya akalnya tidak sehat itu. Gak bisa sekedar itu Bu. Anda ini mantan presiden Bu, mantan presiden yang katanya ini harus sesuai dengan hukum, prosedur dan sebagainya, demokrasi dan sebagainya. Ini malah menjadi bumerang terhadap Bu Mega. Dari sini kelihatan banget kualitas Bu Mega ini bukan seorang negarawan. Ini rakyat biasa yang hanya sekedar, lo kalau minta ijazah kasih aja. Loh, saya aja yang rakyat biasa yang nggak mau lah. Gimana sih Bu? Apalagi pejabat. Emang Bu Mega mana ijazah SMA-nya mau ditunjukin kalau orang nanya? Bisa sekarang saya nih. Nih saya bertanya sekarang Bu Mega. Bu Mega tolong tunjukkan ijazah jenengan, SMA jenengan di mana? Apakah asli atau tidak? Coba tunjukkan. Bu Mega ini nggak mengerti ya bagaimana prosedur hukum. Bahkan sudah dijawab dengan Arya Bima itu loh, prosedural, bukan Jokowinya yang ditanyakan. Ya, ada hukum administrasi negara. Mahfud juga udah bilang. Betul. Mahfud juga bilang kayak gitu Pak Mahfud. Enak aja minta-minta ijazah ditunjukin, apa kompetensinya? Gak ada kompetensinya. Ini Bu Mega nih gak ngerti tentang persoalan hukum, administrasi negara, atau karena faktor dia tidak suka sama Jokowi, kecewa sama Jokowi, jadi pola pikir kayak gini gitu. Heran saya. Mestinya Bu Mega gak usah ikut-ikutan ngomongin tentang ini, karena jadi salah. Salahnya itu salah besar Bu Mega. Mohon maaf Bu Mega, Anda salah besar bicara tentang ini. Anda harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud itu yang baru benar menurut saya. Objektif. Ya sekalian diuji saja. Pidana ya sekalian diuji pidana. Gitu loh. Bukan diminta langsung tunjukkan. Mohon maaf Bu Mega, dengan ucapan Bu Mega yang seperti ini malah mendowngrade Bu Mega sendiri. Jadi kita jadi malu mendengarkannya. Setuju. Jenengan yang selama ini mantan presiden, ketua partai yang dibilang demokratis tetapi dinasti, ya kan? Sampai sekarang besok pun jenengan pasti akan jadi ketua lagi. Betul. Dan semua terserah ketua umum. Ya. Jadi partai itu juga ada dinastinya dan Bu Mega adalah dinasti PDIP. Ya. Nggak mungkin saya pikir untuk beberapa tahun ke depan PDIP ini akan dinahkodai oleh orang-orang yang bukan berdarah biru Bu Mega, Puan atau Prananda. Kalau seandainya dinahkodai oleh orang yang bukan berdarah dinasti berdarah biru Bu Mega Soekarno, bisa jadi partai ini juga akan kocar-kacir. Ya kan? Makanya partai PDIP pun juga adalah partai dinasti partai. Ya, itu sudah fakta, realita berbicara dan itu tidak bisa terbantahkan. Bener banget. Oke? Rahasia Jadi Bu umum. Mega mohon maaf. Sebaiknya Ibu Mega menarik kata-kata ini dan silakan kalau Anda mau bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, silahkan majukan pengadilan, silahkan di pengadilan, itu yang baru benar. Pak Jokowi mengajarkan itu. Betul. Tentang persoalan itu. Ini Pak Jokowi ini serba salah. Sesuai dengan prosedur hukum salah, nggak prosedur hukum salah. Jadi serba salah karena menghadapi orang-orang yang akalnya setengah. Gitu Bu Mega. Salam hormat Bu Mega. Entah ada angin apa tiba-tiba Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, muncul dan memberikan pernyataan seolah-olah mendikte seorang Pak Jokowi. Perihal tuduhan ijazah palsu, Ibu Megawati menyarankan, silahkan aja langsung ditunjukkan ijazahnya. Bukan seperti itu Ibu konsepnya ya. Orang dituduh dan yang dituduh itu disuruh membuktikan. Etikanya di mana? Ya, orang yang harusnya menuduh itu silahkan membuktikan. Ya,
Nah, tugas Bapak Jokowi ini ya sekalian saja memberikan hal yang untuk biar orang-orang yang selama ini memfitnah ini diberikan hal yang jerah, dilaporkan dan nanti dibuktikan bersama-sama di pengadilan. Itu udah selesai ya. Betul. Seperti itu. Apakah lalu kalau Bapak Jokowi menunjukkan ini ijazah saya loh, ini asli loh, lalu benar asli, apakah akan berhenti sampai di situ, Bu? Oh, enggak. Orang benar. seperti mereka-mereka ini bakalan terus menyerang ya. Pernyataan Ibu itu tidak usah mendikte. Ya, Bapak Jokowi jauh lebih paham apa yang harus dilakukan. Jadi Ibu urus saja partai Ibu sendiri, apakah udah benar atau belum? Oke? Susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Susah amat ya. Tentang ijazah ada udah tinggal tunjukin mana aslinya. Seperti ya Bu Mega sendiri kok susah amat juga ya. Sekjen terlibat korupsi ya tinggal bilang aja korupsi. Oh kamu salah. Kan gitu. Nggak dipecat-pecat lagi. Masa giliran ijazah aja dimasukin sama Ibu Megawati ya. Seharusnya Bu Megawati itu ya sebagai mantan presiden, ketua umum partai itu harus ya lebih menunjukkan pelajaran yang baik kepada anak bangsa. Contohnya, ya, jika ada kadernya korupsi, terlibat kasus penyuapan, itu baru tampil di depan. Karena terbukti korupsi, kader ini saya pecat. Nah, ya. betul. Belum terbukti saja ada indikasi, udah dipecat. Gitu, itu baru orang mantap. Bukan masalah ijazah, ya, yang kalau ada tunjukin aja apa susahnya. Bukan gitu jawabannya. Bu Mega. Kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Ibu bisa juga ngelawak ya Bu ya. Jadi Ibu dulu kemana aja Bu? Kenapa baru sekarang dipertanyakan? Ibu ngapain aja dulu? Kan Ibu yang ngusungnya, Ibu yang ngasih endorse. Dari mulai wali kota, sampai gubernur, sampai dan terakhir presiden. Kenapa baru Ibu mempertanyakannya sekarang? Ya karena mungkin sekarang sudah berseberangan ya Bu. Nah, ya gitulah guys. Giliran dulu bersama digandeng-gandeng, dipuja-puja, waduh, sekarang aja, bener-bener ampun. Itu dia guys, komentar dari para netizen yang tercinta. Gimana menurut kalian? Juga boleh kalian kalau mau komentar juga boleh di kolom komentar. Silakan aja diskusi bareng di kolom komentar. Mantap. Ketemu lagi ya nanti kita di konten-konten gue berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.